Tema firman Tuhan, kenapa Israel sangat ditakuti? Bukan hanya karena air rendamnya, saudara, tetapi jawabannya adalah kenapa Israel negara yang sangat ditakuti di seluruh dunia. Jawabannya adalah sederhana, mempraktekkan firman Tuhan. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-19, dari perikopnya riwayat ke-12 pengintai. Kenapa Israel, negara yang terkecil di Timur Tengah, bayangkan penduduknya tidak sampai 10 juta. Satu provinsi di Indonesia lebih banyak, apalagi di Jawa Barat. Tetapi mereka mempraktekkan firman Tuhan. Sejak mereka merdeka tahun 1948, tindakan pertama yang mereka perkuat adalah Mossad, mata-mata pengintelijen, ya, riwayat ke-12 pengintai. Ternyata, saudara, peperangan yang terjadi, kenapa ketika mereka 1948 baru 1 hari mereka berdiri, negara-negara Arab mau memusnahkan bangsa Israel, mau menghilangkan dari peta dunia ini. 1967, perang 6 hari, negara-negara yang dipimpin langsung oleh Mesir, negara-negara Arab yang ada, mau memusnahkan bangsa Israel dengan mau menghilangkan Israel dari muka bumi ini, menghilangkan dari peta dunia ini. Ternyata jawaban kenapa mereka paling ditakuti di seluruh dunia, mereka paling hebat, pesawat-pesawat siluman buatan Israel. Teknologi mereka kuasai. Bahkan negara-negara Uni Emirat Arab, pendapatan mereka bersaing. Padahal mereka tidak punya minyak seperti Arab. Tetapi mereka, penghasilan mereka, pertanian mereka kuasai teknologi. Bahkan Perdana Menteri Iran, Ayatollah Khamenei, dia sempat berpesan, kalau saya mati dibunuh Israel atau Amerika, dia delegasikan kepada 3 orang untuk memimpin Iran. Dia takut. Padahal Iran adalah negara terkuat di Timur Tengah, negara terkuat dari Liga Arab ini. Dan ketika perang 6 hari, Israel merebut tempat-tempat yang tadinya mereka tidak kuasai, mereka kuasai. Mereka masih baik, sudah diserang oleh beberapa negara, kurang lebih 6-7 negara mau membinasakan mereka. Ternyata firman Tuhan adalah jawabannya. Mereka mempraktikkan firman Tuhan. Sederhana, tetapi mengandung pengertian yang sangat luar biasa. Jadi mari, kalau kita mau diberkati seperti bangsa Israel, apapun alasan, apapun kekurangan dari bangsa Israel, firman Tuhan dengan tegas, barang siapa memberkati, ia diberkati. Barang siapa mengutuk, ia dikutuk. Ulangan pasal 1, saudara baca di ayat yang ke-9, dari perikop di situ, riwayat ke-12 pengintai. Ada banyak yang terbunuh, pemimpin-pemimpin lawan
Israel itu terbunuh di pesawat, di tempat-tempat mana, belum dihitung. Banyak sekali ada yang makanannya diracuni karena Mossad, mata-mata. Jadi 1948 tindakan pertama yang mereka dirikan adalah intelijen Mossad. Negara-negara lain tidak memperhatikan ini, tetapi hikmat yang turun dari surga, mereka mempraktikkan firman. Sekalipun di Israel masih 8% yang percaya Yesus, yang lain yang banyak 92% belum percaya Yesus. Tetapi tindakan yang kedua yang sangat menyolok, tindakan kedua yang dibuat oleh bangsa Israel adalah David Sling, ketapel Raja Daud, ketapel yang melawan Goliat yang raksasa. Jadi ini orang bertanya-tanya, kenapa Israel hebat? Penduduknya terkecil. Kenapa terkecil di Timur Tengah? Tuhan sengaja, bisa saja Tuhan kasih mereka nomor 5 terbesar di Timur Tengah, tetapi Tuhan mau membuktikan yang kecil tidak selamanya kecil. Ada ikan di Indonesia, attack, attack. Ini tapi ikan itu sudah jarang muncul. Kecil tapi hebat, itu pencuci baju. Ketika engkau berkata, Pak Pendeta, saya cuma lulus SD, tidak apa-apa. Banyak yang tidak lulus SD diberkati Tuhan. Pak Pendeta, saya tidak lulus SMP, tidak apa-apa. Asalkan engkau berharap kepada Tuhan, mempraktikkan firman, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasanya. Inilah yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa ya Israel sehebat itu? Walaupun banyak sekali pembenci di Indonesia, tidak apa-apa, silakan. Tetapi orang mau bilang boikot produk-produk Israel. Sementara mereka berteriak boikot, Facebook yang dipakai orang, internet itu buatan mereka, ciptaan mereka. Semuanya buatan mereka. Bahkan doa yang dipakai di tempat ibadah yang lain itu buatan mereka ya. Malu dong kalau mau bilang boikot. Boikot apanya ya? Nah inilah alasannya riwayat ke-12 pengintai. Saudara, bahkan di Iran, berita-berita di Iran, Ayatollah Khamenei berkata mereka sudah masuk ke pemerintahan terdalam. Ada yang guru agama Muslim, ternyata mata-mata. Ada yang menhan di satu negara di mana Libya kalau tidak salah. Jadi menteri pertahanan, ternyata mata-matanya Israel dan dia dihukum mati, disiksa setelah ketahuan. Tetapi sudah banyak rahasia yang dia bocorkan. Mata-matanya Israel, Mossad. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan. Hikmat dan David Sling yang mereka kembangkan, Iron Dome. Ada 7 lapis kekuatan Israel yang dikatakan ditakuti. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya mau terangkan firman Tuhan kepada saudara. Sekalipun engkau memulai usaha dengan modal yang kecil, mulailah asalkan engkau dasari dengan kekuatan Tuhan. Minta pendetamu mendoakan. Pendeta juga tidak, ketika mendoakan amplopnya ada, tidak. Tidak. Kami pendeta yang murni. Ketika kami dipanggil untuk mendoakan usaha dari jemaat, kami pergi dengan sukacita. Kami bersyukur karena itu tanggung jawab kami.
terbiasa kita mengandalkan Tuhan, mempraktikkan firman. Justru lewat ini semua, Allah mau membuktikan bahwa Israel negara yang terkecil. Yesus lahir di kota yang kecil, di Bethlehem. Tetapi dia menjadi pemimpin seluruh dunia yang sempurna. Pemimpin yang tidak suruh membunuh. Pemimpin yang sempurna. Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Pemimpin semua pemimpin di dunia ini semuanya mati. Hanya Yesus pemimpin kita yang hidup. Kalaupun dia mati hanya 3 hari. Mari kita terus mempraktikkan firman Tuhan. Ulangan 1 ayat yang ke-19, saudara bisa baca 1 pasal itu. Riwayat ke-12 pengintai. Inilah alasan utama kenapa Israel selalu menang. Israel tidak terkalahkan. Karena apa? Karena mereka mempraktikkan firman. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan membuktikan bangsa yang dipilih Tuhan tidak mungkin kalah. Memang mereka suatu hari akan diserang oleh negara-negara Cina, Rusia, Turki. Dan di saat mereka kalah, di situ mereka berseru. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang turun tangan langsung berperang melawan semua bangsa-bangsa yang ada. Mari kita mempraktikkan firman Tuhan dan membuktikan bahwa Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat. Dia lebih dahsyat dari segala Allah, dan seluruh dunia ini takluk kepadanya. Dia adalah penguasa tunggal dunia ini.